Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama teman-teman yang ingin masih mengejar impian untuk bisa kuliah di Universitas Brawijaya, Kota Malang. Saya pada video kali ini akan mengupas kira-kira berapa sih sisa kuota ya. Karena sekarang jalur mandiri pertama sudah selesai, tetapi UB membuka jalur mandiri gelombang kedua. Tetapi yang perlu kita hitung adalah berapa sih sisa kuota kursi mandiri gelombang 2 Universitas Brawijaya tahun 2023. Dengan kita menghitung kalkulasi peluang, kalkulasi jumlah kuota yang masih tersisa, paling tidak kita bisa mengukur seberapa besar peluang kita untuk bisa diterima di UB Mandiri Gelombang 2. Baik, kita akan buka data dari lamannya UB langsung ya di selma.ub.ac.id terkait dengan jumlah total kuota mahasiswa UB 2023. Jadi sudah dideklarasikan oleh UB bahwasanya tahun ini 2023 UB itu bakalan menerima 18.285. Ini adalah total mahasiswa tahun pelajaran 2023-2024 yang akan diterima oleh UB. Jadi 18.285 lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Nah, total 18.285 ini dibagi menjadi tiga jalur. Yang pertama SNBP, jalur prestasi sudah lewat ya, sudah Maret kemarin diumumkan. Jalur tulis UTBK sudah selesai kemarin diumumkan bulan Juni, dan yang ini sedang berlangsung adalah Mandiri 1 dan 2. Mandiri 1 sudah selesai, sudah diumumkan tanggal 20-an kemarin. Nah, sekarang tersisa Mandiri 2. Pertanyaannya berapa kursi yang masih tersisa di Mandiri 2? Nah, akan kita kalkulasi bersama. Tentunya berbasis data yang sudah dirilis oleh UB terkait dengan jumlah penerimaan mahasiswa di setiap eh, jalur atau di setiap periode. Nah, kita akan coba analisa pelan-pelannya. Kita berangkat dari total mahasiswa UB tahun 2023 yaitu 18.285. Kita akan buka di jalur SNBP, jalur prestasi yang sudah selesai. Itu kuota UB itu 29%. Yang sudah diterima di jalur prestasi itu ada 5.380. Dari total pendaftar jalur prestasi itu ada 26.487. Luar biasa ya. Hanya menerima 5.380, tetapi yang daftar 26.487. Kalau di persentase ini 20% ya. 20% dari total pendaftar itu lolos atau diterima di jalur prestasi UB yang sudah diumumkan sejak bulan Maret yang lalu. Oke. Berikutnya di jalur tulis yang baru diumumkan bulan Juni kemarin melalui UTBK itu kuotanya 31%. Sebenarnya ini adalah masing-masing 30 ya, tapi ternyata karena di jalur prestasi itu hanya menerima yang diterima itu 5.380, ini berarti hanya 25%, sehingga sisa persentasenya itu dimasukkan di jalur tulis ya. Sebanyak 5.734 kemarin diterima di jalur tulis. Dari berapa total pendaftar? Kemarin yang daftar di jalur tulisnya UB itu luar biasa, fantastis ya, 62.327. Dengan jumlah ini menjadikan UB nomor satu PTN dengan jumlah pendaftar paling banyak. Jadi jumlah pendaftar paling banyak itu ternyata ada di UB sejumlah 62.327, memperebutkan 5.734 kursi, sehingga persentase diterima itu hanya 9% saja. Jadi yang lulus 5.734, yang daftar 62.327. Nah, tentunya UB tidak selesai sampai di jalur tulis untuk kuota masuknya, tetapi UB membuka jalur mandiri melalui rapot nilai apa UTBK itu di gelombang satu dengan kuota total mandiri itu 40% ya, sisanya ini 31 dan sebenarnya 60%, sisanya masih ada 40%. Nah, yang di gelombang satu kemarin kabarnya itu ya, yang sudah diterima tuh 5.400-an mahasiswa. Dari berapa total pendaftar? Ada sekitar 30.000 pendaftar ya, di gelombang satunya UB kemarin. Sehingga kalau dihitung ini 18% ya. Jadi 5.400 dari 30 sekitar 18% yang diterima. Nah, pertanyaannya
ini apakah sudah memenuhi kuota? Ternyata belum. Buktinya UB membuka mandiri gelombang 2. Pertanyaan berapa yang diambil, berapa yang daftar, dan persentasenya berapa, kita belum tahu. Untuk itu, saya akan membuat hitung-hitungan kalkulasinya. Kira-kira sisa di mandiri 2 itu berapa dan peluang yang daftar itu berapa. Ya, kita akan buka slide berikutnya lah ini. Menghitung perkiraan jumlah kursi mandiri gelombang 2. Kita akan hitung-hitungan dari total 18.285 total kuota yang sudah diterima di jalur prestasi itu 5.380. Yang sudah diterima di jalur tulis 5.734. Yang sudah lolos di jalur mandiri 1 itu sekitar 5.400. Kalau ini dijumlah semuanya yang sudah diterima ini totalnya 16.514. Kuotanya 18.285 sehingga sisanya sisa kursi yang belum terisi itu 1.771. Nah, dari sini bisa kita perkirakan bahwasanya gelombang duanya UB Mandiri itu paling tidak kursi yang tersedia itu 1.771 tersebar di semua prodi yang di yang didaftarkan atau yang bisa kita pilih. Nah, pertanyaannya, kira-kira sisa kursi ini diperebutkan oleh berapa calon mahasiswa? Nah, hitung-hitungannya adalah seperti ini. Ini ada sisa kursi ya. Nah, perkiraan peluang mandiri gelombang 2, mandiri gelombang 1 itu yang lolos 5.400, yang daftar 30 ribuan. Sehingga kalau kita hitung selisihnya ada 24.600-an waktu itu calon mahasiswa yang tidak diterima, yang tidak lolos di calon mandiri 1. Kalau kita menggunakan asumsi anak-anak yang tidak lolos di gelombang 1 itu semuanya mendaftar di gelombang 2, maka hitungan bisa seperti ini. Mandiri 2, kuota kursinya adalah 1.771. Jumlah peminat saya ambil kasarannya adalah anak yang tidak diterima di gelombang 1 itu saya asumsikan semuanya mendaftar di gelombang 2, yaitu sekitar 24.600. Bisa jadi jumlahnya kurang dari ini, bisa jadi lebih. Karena bisa jadi ada anak yang mengejar PTN lain, ternyata belum beruntung dan sudah tutup, masih ada peluang di UB. Nah, kalau ini kenyataannya, ambil aja data semuanya tidak diterima gelombang 1 itu semuanya daftar di gelombang 2 dengan sisa kursi 1.771, maka bisa jadi peluang untuk bisa diterima di gelombang 2 itu 7% saja. Nah, ini menandakan betapa walaupun mandiri gelombang 2 tapi persaingan masih cukup tinggi. Kompetisi masih cukup ketat karena dengan hanya menyisakan kursi 1.771 ada peluang yang daftar itu 24.000 sekian. Jadi luar biasa perjuangan untuk bisa tembus di perguruan tinggi negeri apalagi Brawijaya ya, yang mana tahun ini jumlah peminat jalur tulis itu nomor 1 terbanyak se-Indonesia itu adalah Universitas Brawijaya. Begitu tinggi, begitu besar animo calon mahasiswa, baik yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, luar Jawa, untuk memperebutkan tiket kursi sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir kalau memang niat sudah bulat untuk tetap mengejar kampus impian, yaitu Universitas Brawijaya, tidak ada salahnya teman-teman berjuang di jalur mandiri 2 dan berapapun nanti saingannya teman-teman harus yakin bisa lolos atau bisa diterima. Kalau toh nanti belum beruntung, paling tidak usahanya sudah maksimal sampai ikut mandiri gelombang 2 dengan peluang 7%. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran betapa untuk bisa tembus di PTN impian itu memang perjuangannya panjang. Ya, jadi ada anak-anak yang kemarin ikut jalur prestasi UB tidak lolos. Berjuang di jalur tulis ternyata belum lolos. Berjuang di jalur mandiri 1 ternyata belum lolos. Nah, masih ada peluang mandiri 2 dengan sisa kuota kursi 1.771. Ini tentunya jumlah yang tidak sedikit, lumayan banyak dan masih ada peluang. Oke, baik, mungkin ini sementara video yang bisa saya kupas. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.